Kementerian Kesehatan melaporkan sebanyak 30 provinsi dan 415 kabupaten kota di Indonesia masuk kriteria berisiko tinggi terjadinya kejadian luar biasa polio. Nah, bagaimana untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri? Kita akan mengetahuinya bersama Kepala Dinas Kesehatan ya Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth Laiskodat. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Ibu Ruth. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 ND ya Ibu. Oke, Bu Ruth, berdasarkan informasi ya yang kami peroleh bahwa dari Kementerian Kesehatan ini melaporkan sebanyak 30 provinsi dan 415 kabupaten kota di Indonesia masuk kriteria berisiko tinggi terjadinya kejadian luar biasa polio. Nah, untuk di NTT sendiri seperti apa nih Bu Ruth? Ya, jadi di Nusa Tenggara Timur dalam hal pencegahan anak-anak kita tidak terkena penyakit polio, maka harus dilakukan vaksin polio. Nah, vaksin polio itu ada tahap 1, 2, 3, dan 4. Kenapa dibilang beresiko? Kita mesti tahu dulu mengapa harus dilakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi ada beberapa vaksin termasuk vaksin polio bisa didapat masyarakat yang mempunyai anak dibawa ke sarana pelayanan kesehatan, apakah di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan itu diberi oleh pemerintah secara gratis. Nah, ternyata vaksin yang sudah dilakukan di Nusa Tenggara Timur pada bulan Oktober ditargetkan 79,2%. Sampai dengan Desember harus mencapai 95%. Nah, pada kenyataannya hanya beberapa kabupaten yang sudah cukup tinggi, tetapi ada kabupaten yang masih rendah. Nah, untuk rata-rata NTT masih 59,9%. Ini yang seharusnya 79,2. Sehingga masyarakat yang mempunyai anak yang belum mendapatkan vaksin polio segeralah bawa ke sarana pelayanan kesehatan, karena dikatakan di media, katakan Kementerian Kesehatan bahwa sangat beresiko karena belum banyak yang dilakukan vaksinasi. Dan kalau vaksinasi itu sudah tercapai, maka terjadi herd immunity, membentuk kekebalan kelompok. Itu yang kita harapkan. Baik. Dan ini juga sudah menimbulkan satu kasus ya di Aceh. Ini sudah ditemukan ya. Oke. Nah, untuk NTT sendiri ya seperti yang Anda jelaskan tadi untuk dinas terkait ya. Ini apa nih yang sudah dilakukan dari dinas terkait untuk bisa mencegah kejadian luar biasa di NTT selain memberi vaksin? Apakah sudah sosialisasi kepada masyarakat atau seperti apa nih Bu Kadis? Ya. Jadi permasalahan utama pada bulan vaksinasi kita menyebutnya BIAN, vaksinasi secara lengkap. Tetapi pada saat itu dari bulan Oktober itu bersamaan dengan vaksin COVID, sehingga lebih didahulukan vaksin COVID. 2 minggu kemudian baru dilakukan vaksin rutin, salah satunya polio. Ini itu menyebabkan menurunnya presentasi vaksinasi. Nah, para tenaga nakes juga dinas kesehatan, kita juga termasuk melalui media RRI di Kupang menyampaikan tentang bulan vaksinasi supaya masyarakat datang. Kemudian edukasi kepada masyarakat itu dilakukan oleh tenaga kesehatan di puskesmas, di kabupaten, dan juga kita mempunyai kader-kader di desa yang memberikan advokasi kepada masyarakat. Dan yang paling penting saat ini untuk mempercepat jadi informasi itu sudah sampai, tetapi masyarakat kita yang belum membawa anak, sehingga cakupan kita masih rendah. Kita berharap melalui media juga seperti pagi hari ini
dari tokoh agama, tokoh masyarakat, PKK, OPD, kita semua yang hadir termasuk guru, kita semua harus menyampaikan di lingkungan kita apakah ada anak yang belum divaksin atau tidak. Sehingga kita menghimbau untuk segera membawa anak-anak mendapatkan vaksinasi. Baik, Bu Kadis. Itu penting saat ini. Oke, baik Bu Kadis. Ini bisa diinformasikan nih kepada pendengar pentingnya vaksin polio ini apa sebenarnya? Ya, jadi vaksin polio itu diberikan kepada anak untuk menciptakan imun tubuh. Jadi masing-masing penyakit mempunyai vaksin tersendiri. Nah, kalau polio berarti mencegah sakit polio. Kalau diberikan vaksin, maka anak akan terbentuk imun sehingga pada saat terjadi penyebaran virus polio, anak ini sudah cukup tebal karena sudah terbentuk imun pada tubuh anak. Dan itu yang kita harapkan. Karena Indonesia sebenarnya sudah bebas polio. Satu saja kasus polio dikatakan KLB. Dikatakan KLB berarti semua harus berhati-hati mempersiapkan anak-anak kita agar tidak terjangkit. Dan salah satunya harus diberikan vaksinasi dengan cara memberikan vaksin polio. Baik, dampak dari polio ini apa nih, Bu? Satu, bisa cacat. Jadi kakinya itu tidak bisa menapak dengan baik di tanah dan bisa menyebabkan lumpuh, bahkan kematian. Oke. Baik, Bu Kadis, strategi yang akan dilakukan oleh dinas terkait ya, bagaimana cara untuk bisa mendatangkan ya anak-anak untuk langsung ke puskesmas ya, ke kesehatan ya, posko-posko kesehatan ini seperti apa nih? Karena seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa sudah diberikan edukasi, tetapi dari masyarakat sendiri ini belum sadar bahwa pentingnya vaksin polio tersebut. Ini seperti apa strategi yang akan dilakukan? Ya. Kita sudah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota secara resmi untuk melakukan vaksinasi. Cara yang paling efektif adalah berkoordinasi, pemerintah Kabupaten Kota berkoordinasi sehingga dilakukan sweeping. Karena kita akan mencari anak-anak yang belum divaksin. Itu jalan terakhir karena presentasi kita masih sangat rendah. Dan apabila sudah dilakukan sweeping, maka akan dilakukan vaksinasi polio. Nanti kita akan mengikutinya setiap hari berapa persentase kenaikan vaksin polio kepada anak-anak di Nusa Tenggara Timur per kabupaten, supaya kita bisa melakukan lebih cepat dan lebih cepat lagi agar anak-anak kita tidak terjangkit polio. Oke, baik. Ini kira-kira 20% lagi ya bisa menggenapi 79,2 seperti itu ya Bu Kadis ya? Ya, tapi 70% itu untuk Oktober. Untuk Oktober. Kalau sampai Desember harus 95 anak-anak kita divaksin. Jadi sebanyak-banyaknya anak kita divaksin itu akan lebih aman. Baik terhadap komunitas anak yang dibilang herd immunity, juga personal masing-masing anak itu akan cukup aman. Saya kira KLB ini membuat kita harus bergerak lebih cepat. Oke, ini butuh kerjasama kolaborasi ya dari berbagai pihak untuk bisa melancarkan vaksin polio. Pengalaman kemarin COVID-19 kan kita bisa mencapai herd immunity 70% atas kerjasama. Jadi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan daerah kabupaten kota, juga pegawai negeri yang sudah mendapatkan edukasi tentang vaksin COVID-19, membuat kita bersama-sama mengajak masyarakat melakukan. Dan yang terakhir memang dilakukan sweeping. Baik Bu Kadis, apa yang menjadi himbauan Anda untuk masyarakat NTT pada umumnya? Ya, jadi anak-anak NTT kita berharap mendapatkan imunisasi rutin, bukan saja polio. Jadi semua imunisasi harus diperoleh. Karena apa?
anak-anak kita merupakan generasi emas Nusa Tenggara Timur yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin, baik pemimpin NTT, Indonesia, bahkan dunia. Dan kita berharap mereka sehat dan belajar dengan baik untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat di Indonesia maupun di dunia. Baik, terima kasih Ibu Ruth untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.